Oke, baiklah, kita mulai dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah pada kenal dengan ibu apa belum? Oke, ibu perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Lia Aisyida Firdaus. Bisa dipanggil ibu Lia, tapi jangan dipanggil dengan cepat ya, nanti jadinya bully. Masa kalian mau membuli ibu kan gak boleh ya. Ibu dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UGRIS. Sebelum corona pernah ke UGRIS apa belum kalian? Belum. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya, dan kita bisa ketemu di kelas. Ibu penasaran sama kalian soalnya. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta ketua kelasnya siapa ya? Mas siapa, tambah siapa? Di kelas 12 MIPA 2 ini? Halo Nana. Siapa? Mas Adam. Halo Mas Adam. Oke. Pimpin doa sekaligus ibu meminta ini hari Rabu tanggal 30 September, ada yang ingat ini memperingati peristiwa apa anak-anak? Ya, betul sekali. Pintar, kalian pintar sekali ya. Ibu mohon doa untuk para pahlawan yang telah gugur untuk peringatan 13 PKI sekaligus membuka pelajaran boleh? Oke, silakan Mas Adam Zulio, betul? Dipimpin doa. Belum mengawali pelajaran pada pagi hari ini dan jejak para pahlawan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Selamat pagi anak-anakku yang paling ceria di kelas 12 MIPA 2. Wow. Pagi. Di sini ibu mengajarnya santai. Kalian boleh sambil maem, boleh sambil ngemil, boleh sambil gitaran kayak Mbak siapa tadi ya? Kok ada yang gitaran juga? Mbak Naila ya? Ya, boleh nggak apa-apa, asal jangan meninggalkan pelajaran ibu ya. Boleh? Oke, nggak apa-apa kalian sambil aktivitas, yang penting dengerin ibu. Nggak apa-apa, boleh. Yang mau ke belakang, ke toilet, bilang sama ibu ya, izin. Boleh? Oke. Pada pagi hari ini ibu sudah men-share ya materi yang akan kita bahas apa? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Di sini ibu mau memperlihatkan PPT yang sudah ibu share tadi ya. Apakah sudah terlihat? Oke. Kalau sudah terlihat, sebentar.
Nah, di sini kita akan membicarakan tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Bentar, Ibu perbesar dulu. Ya, sudah terlihat kan? Sudah. Oke. Bagaimana sih kaidah kebahasaan teks cerita sejarah? Penasaran kan? Nah, sebelum menginjak ke kaidah kebahasaan, Ibu mau mengabsen kalian, nanti bilang hadir ya, boleh? Oke. Pertama, Mas Adam Zulio. Oke, siap. Lanjut ya. Mbak Adinda Berliana Putri. Oke, lanjut. Aprilia Dini. Oke, siap. Lanjut. Aprilia Maya Lestari. Oke, siap. Lanjut. Mas Dwi Wahyu Priyodibyo. Mas Wahyu. Mas Wahyu belum bergabung ya sepertinya ya. Ibu lanjut. Mas Erlangga Maulana Pratama. Oke, siap. Selanjutnya Mas Fakul Ihsan. Hadir. Oke, siap. Lanjut. Mas Ferio Najib Abdillah. Hadir. Oke. Lanjut. Mbak Hilda Ayu Melia. Oke, siap. Selanjutnya Mbak Huwaida Hansa Fikriana. Oke, siap. Lanjut. Mbak Indi Prilistiana. Oke, siap. Lanjut lagi. Mbak Isnaini Halimatus Saidiyah. Oke, siap. Lanjut, Mbak Kurnia Fitriani. Oke. Lanjut, Mbak Laila Nursyada. Oke. Lanjut lagi ya. Latifah Kalda Fikriani. Sepertinya belum bergabung ya. Oh, hadir ya. Kamu kemana aja, Nok? Selanjutnya, Maya Caroline Sonia Stefan. Oke, siap. Selanjutnya, Muhammad Hikam Saujana. Mas Muhammad Hikam. Oke, siap. Lanjut lagi, Muhammad Amirul Faizin. Oke, siap. Selanjutnya, Muhammad Nafi'i Nurzaki. Oke, siap. Lanjut ya. Mbak Nabila Fahrida Rahma. Oke, siap. Selanjutnya Nabila Artamevia. Oke. Lanjut lagi Naila Fauzul Muna. Oh, yang ini tadi itu ya, main gitar tadi ya, Mbak Naila ya. Oke. Selanjutnya Mbak Naila Rizky Khairun Nisa. Oke, siap. Lanjut lagi Radita Maila Riza. Oke, siap. Lanjut lagi Mas Rifki Belva Farastia. Oke, semangat sekali ya Mas Rifki ya. Selanjutnya Safitri Aulia Suratno. Oke. Lanjut lagi Salma Fauzia Muris. Oke. Lanjut lagi Mas Satria Budi Sasikirana. Hadir. Oke, siap. Lanjut lagi Mbak Sonia Ega Ilui. Apakah sudah bergabung? Belum, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya Mbak Syahda Azara Ayu Ningrum. Oke.
Selanjutnya Syifana Izatul Ula. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Mbak Tanti Dwi Nurani. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Mbak Vera Amanda Putri. Hadir. Oke. Selanjutnya Mbak Wahyu Nur Khorida. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Yesa Nur Fatimah. Hadir, Bu. Oke, yang terakhir Mbak Zaskia Rizka Hei Nasti. Maaf ya kalau salah ya Ibu ya. Yang baru bergabung tadi sepertinya Mbak Sonia Ega Iluy. Pakai laptop. Oh gitu, nggak apa-apa, tapi tetap bergabung ya. Oke, siap. Sudah semua. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ibu mau minta bantuan dong sama yang itu deh, calon imam dulu deh. Mas Fatihul Ihsan. Tolong ya Mas. Kaidah kebahasaan dibacakan agar teman-teman kalian bisa mendengar dan bisa memahami. Silakan, monggo. Bagaimana sih kaidah kebahasaan teks cerita sejarah? Penasaran kan? Yuk simak saja. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Jadi kebahasaan teks cerita sejarah ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti, kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, adanya kata kerja atau verba material, dan konjugasi atau kata penghubung temporal. Oke, terima kasih Mas Fatihul Ihsan. Nah, jadi hari ini kita akan membahas kaidah teks cerita sejarah mengenai ciri-ciri kebahasaan teks cerita sejarah yang sudah disebutkan oleh Mas Ihsan tadi. Adanya pronomina atau kata ganti, kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, adanya kata kerja atau verba material, dan konjungsi atau kata hubung temporal. Kita lanjut. Nah, sekarang pronomina. Tadi kan sudah calon imam, sekarang calon makmum deh. Oke, Ibu tunjuk ya. Mbak Mayang Caroline Sonia Stefa. Iya, Bu. Tolong Ibu bacakan ya, bantu Ibu membacakan. Silakan. Semangat. 1. Pronomi, kata ganti. Merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Kata ganti orang pertama tunggal. Misalnya, saya, aku, kita, sahaya. Kata ganti orang pertama jamak, misalnya kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal, misalnya kamu, engkau, kau, anda, dikau. Kata ganti orang kedua jamak, misalnya kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, misalnya dia, ia, beliau, nya. Kata ganti orang ketiga jamak, misalnya mereka. Oke, terima kasih Mbak Mayang. Nah, tadi kan sudah dibacakan oleh Mbak Mayang. Pertama, pronomi atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Di situ ada kata ganti orang tunggal. Misalnya saja yang sudah dibacakan Mbak Mayang tadi, saya, aku, beta, dan sahaya. Kemudian kata ganti orang pertama jamak. Misalnya kami dan kita. Selanjutnya yang ketiga, kata ganti orang kedua tunggal. Misalnya kamu, engkau, anda, kau, dan dikau. Selanjutnya, kata ganti orang kedua jamak. Misalnya kalian.
Selanjutnya, kata ganti orang ketiga tunggal. Misalnya dia, ia, beliau, dannya. Yang terakhir, kata ganti orang ketiga jamak, misalnya mereka. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ibu mau tunjuk kaum imam lagi ya. Coba Mas Erlangga Maula Pratama. Bahasa adverbial merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Contoh, ayahku berangkat ke Jakarta kemarin sore. Oke, terima kasih Mas Erlangga. Nah, yang sudah dibacakan oleh Mas Erlangga adalah frasa adverbial, merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Contohnya saja, ayahku berangkat ke Jakarta kemarin sore. Jadi kemarin sore ditandai dengan keterangan waktu. Udah paham? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kaum makmum deh. Yang tadi Mbak Gitaran aja deh. Mbak Naila Faizul Muna boleh bantu ibu membacakan? Mbak Naila. Tolong bacakan ya, Mbak. Kalau Mbak Naila susah, ibu ganti makmum saja ya. Mbak Kurnia Fitriani. Oke, boleh bantu ibu ya. Verbal material. Ia kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Misalnya, membaca, melempar, mendorong, dan lain-lain. Oke, terima kasih Mbak Kurnia. Jadi, verba material yang sudah dikatakan oleh Mbak Kurnia ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik atau yang melakukannya. Misalnya membaca, melempar, mendorong, dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi. Sekarang kaum imam lagi ya. Nah, sekarang coba Mas Satria Budi Sasikirana, boleh bantu ibu membacakan? Mas Satria. Ayo Mas Satria, bantu ibu membacakan ya. Konjungsi temporal atau kata sabuk waktu berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Kata sejarah hanya memanfaatkan konjungsi. Contohnya kemudian, setelah, lalu, sebelumnya, dan selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Satria. Ramai sekali di sana sama siapa, Nak? Ya, terima kasih Mas Satria. Betul sekali, konjungsi temporal atau kata sambung waktu berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah memanfaatkan konjungsi kata hubung temporal yang ditandai dengan kata kemudian,
setelah, lalu, sebelumnya, dan selanjutnya. Nah, sekarang lanjut lagi ke kalimat majemuk. Nah, sekarang kaum makmum lagi, Ibu tunjuk Mbak Nabila Fahrida Rahma. Tolong bacakan ya, Mbak. Kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Contohnya, pada akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konferensi yang diadakan di Den Haag. Pada akhirnya itu termasuk keterangan, Belanda termasuk subjek, mengakui kedaulatan Indonesia ketika dalam konferensi itu objek yang diadakan di Den Haag itu keterangan. Oke, terima kasih Mbak Nabila Fahrida Rahma. Betul sekali ya. Oke, kalimat majemuk, kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Contohnya, pada akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konferensi yang diadakan di Den Haag. Pada akhirnya dinyatakan sebagai keterangan. Belanda dinyatakan sebagai subjek, mengakui kedaulatan Indonesia sebagai predikat dalam konferensi sebagai objek yang diadakan di Den Haag sebagai keterangan. Sampai di sini ada yang sudah paham? Sebelum Ibu lanjut ke contoh teks novel, cerita atau sejarah ini, dan kalian harus menjawab soal-soalnya. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan contoh teks cerita sejarah. Kalian sudah pernah mendengar kisah Sangkuriang dan Dayang Sumbi? Sudah. Oke. Di situ kan ada 3 paragraf. Boleh membantu Ibu tidak membacakan ceritanya seperti apa? Boleh? Terlalu kecil ya? Oke, kalau begitu bisa dilihat di materi yang Ibu sudah share di grup, atau kalian baca-baca juga boleh. Ibu mau membacakan boleh? Boleh, Bu. Oke, siap. Kisah Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Berkisah pada zaman dahulu di daerah Jawa Barat, seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi hidup dengan putranya Sangkuriang dan anjing kesayangan mereka. Anjing tersebut selalu menemani kemana Sangkuriang pergi, namun tidak pernah membantu Sangkuriang dalam berburu. Hal itu tentunya membuat Sangkuriang tidak menyukai anjingnya. Suatu hari, kemarahan Sangkuriang tidak dapat terbendung dan membuatnya tega membunuh anjingnya. Lalu, saat sesampainya di rumah, Sangkuriang memberikan hati anjingnya untuk ibunya. Dayang Sumbi yang tidak mengetahuinya lalu memasaknya dan memakannya. Saat Dayang Sumbi bertanya di mana anjingnya, Sangkuriang berbicara bahwa anjingnya telah dibunuh dan hatinya diberikan kepada Dayang Sumbi. Mendengar hal tersebut, Dayang Sumbi marah dan memukul kepala Sangkuriang hingga berdarah. Sangkuriang kemudian pergi meninggalkan rumah. Hal yang membuat Dayang Sumbi marah karena anjing tersebut merupakan jelmaan ayah Sangkuriang. Hati anjing yang dimakan Dayang Sumbi membuatnya awet muda
dan menjadi semakin cantik saja. Sehingga saat beberapa tahun kemudian, sang Kuryang pulang dan tidak mengenali ibunya tersebut. Sang Kuryang jatuh cinta pada Dayang Sumbi dan berniat untuk menikahinya. Awalnya Dayang Sumbi tidak menolak, namun suatu hari saat sedang membenarkan ikat kepala sang Kuryang, Dayang Sumbi melihat sebuah luka di kepala, di mana mengingatkannya dengan kejadian saat dahulu Dayang Sumbi melukai anaknya dengan memukul di kepala. Hal itu membuat Dayang Sumbi sadar yang akan menikahinya adalah anaknya sendiri. Sehingga Dayang Sumbi menolak pernikahan tersebut. Namun sang Kuryang sepertinya tidak mau menerima kenyataan dan tetap ingin menikahi ibu kandungnya sendiri. Akhirnya Dayang Sumbi memberikan persyaratan, yaitu sang Kuryang harus mampu membendung sungai Citarum dan membuatkan sampan besar. Semua itu harus selesai dalam 1 malam. Ternyata sang Kuryang meminta bantuan jin untuk mengabulkan permintaan Dayang Sumbi dengan mudah diselesaikannya. Akhirnya, sebelum fajar, pekerjaan sudah hampir selesai. Dengan bantuan warga, Dayang Sumbi mampu menggagalkan sang Kuryang, menyelesaikan syarat, yaitu kain sutra dibentang ke arah timur kota. Sehingga seperti fajar, merasa gagal, akhirnya sang Kuryang menghancurkan yang telah dibuat dan ditendang sang Kuryang hingga jatuh terlungkup, membuat sebuah gunung, yang dimana gunung inilah yang dikenal dengan Tangkuban Perahu. Sudah jelas anak-anak? Oke, yang kalian harus kerjakan adalah pertama, tentukan kaidah kebahasaan teks tersebut meliputi pertama pronomina, kedua frasa adverbial, yang ketiga verba material, yang keempat konjungsi temporal, serta yang terakhir kalimat majemuk. Ibu tunggu tugas ini dikerjakan di MS Word atau Microsoft Word, dan ibu tunggu sebenarnya sampai minggu depan, tapi lebih cepat lebih baik. Jika ada kesulitan, monggo boleh japri ibu, monggo mau tanya bu, pronomina tuh seperti apa ya bu, seperti ini ya bu, boleh monggo. Kalau kalian belum paham, boleh japri ibu. Dengan senang hati ibu akan menerima pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke? Ya bu. Ya bu. Oke. Dikirimnya di grup atau di kontaknya ibu langsung? Di kontaknya ibu juga boleh, monggo. Nanti ibu kelumpulkan semua, nanti ibu cek satu persatu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Belum bu, belum. Belum. Oke. Kalau belum, iya silakan. Sasa Kuryang dan Dayang Sumbi itu enggak legenda kan bu?
Ya memang legenda, tapi Ibu kan di sini ada cerita sejarahnya, sejarah dari Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Karena Sangkuriang ini kan mau menikahi Dayang Sumbi toh. Sebenarnya Ibu bagaimana? Nggak harus sejarah Indonesia. Kalau kalian mau sejarah Indonesia, Ibu sudah mencarikan sebenarnya. Tapi dalam Ibu mencari contoh seperti di buku paket itu kan karya Pak Pramudia kan? Kalau seperti Pak Pramudia, saya takutnya malah kalian yang nanti mencernahnya atau kesulitan. Jadi Ibu memberikan jalan alternatif yaitu sebagai legenda. Kalau kalian tentang revolusi takutnya kalian nanti malah bingung sendiri. Soalnya Ibu juga kemarin udah baca-baca, sudah 2 sampai 3 di halaman internet, Ibu lupa linknya tuh apa. Itu tentang sejarah revolusi atau apa gitu, Ibu lupa. Dan Ibu juga mempunyai PDF buku-buku dari dosen Ibu, pernah di-share ke Ibu, juga Ibu masih menyimpannya. Di situ ada yang namanya perjuangan dulu sebelum 17 Agustus, sebelum merdeka juga ada, dan itu menghabiskan sampai 325 halaman dan Ibu dulu pernah membaca sampai habis. Ibu takutnya kalau kalian bosan, Ibu milih alternatif yang legenda. Sama aja cerita sejarah juga dengan Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Bagaimana, sudah paham? Oh gitu ya udah, makasih ya Bu. Oke. Ada yang lain bertanya? Nggak apa-apa, monggo. Berarti teks tentang sejarah itu ada fiksi sama non fiksi. Betul sekali. Dan Ibu mengambilnya yang non fiksi. Wah gitu. Oke Bu. Oke. Kalau Ibu ambil yang fiksi nanti kebanyakan kalian nanti pusing, malah Bu, malah kalian cerita sama bapak Ibu, Bu kepalaku pusing, aku mau berobat aja, apa Bu ada es batu enggak? Buat enggak panas nih loh Bu kepalaku Bu. Malah gitu, malah nanti kalian malah yang kecapean sendiri. Nah, Ibu mengambil yang non fiksi. Jadi kalian bisa bereksplor di sini. Gitu ya. Pokoknya Ibu selalu tunggu. Kalau ada apa-apa boleh japri Ibu. Kemarin juga ada salah satu anak dari anak kelas 12 MIPA berapa Ibu lupa. Jam berapa ya? 10 apa jam 11 malam juga ngirim, nggak apa-apa monggo. Tapi Ibu meresponnya pagi ya. Maaf kalau Ibu sudah tertidur lelap. Nggak apa-apa monggo. Oke. Sampai di sini sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham, jangan lupa tugasnya dikerjakan di MS Word. Biar mudah nanti langsung japri Ibu aja ngirimnya. Waktunya 1 minggu sebelum hari Rabu, hari Selasa deh ya. Selasa siang Ibu tunggu, oke? Iya Bu. Oke. Terima kasih anak-anakku kelas 12 MIPA 2 yang sangat semangat.
udah mengikuti pembelajaran hari ini, tetap di rumah saja, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah menggunakan masker. Sekarang di Kudus banyak kan yang operasi masker di sepanjang jalan mana, tetap ya banyak. Soalnya kemarin saudara ibu juga kena. Jadi kalian tetap berhati-hati, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, paling penting cuci tangan, pakai masker, dan patuhi protokol kesehatan. Dan sampai di sini, nanti bisa lanjut ke WA group, oke? Oke. Sekian dari Ibu. Jika ada salah-salah kata atau perbuatan Ibu atau materi yang belum sempurna, kita sama-sama belajar di sini. Sama-sama sharing. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan Google Zoom, Google Meet, silakan. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, sama-sama. Kalau ada apa-apa japri ya.